Siamo tutti fratelli. Hai semuanya, kami dari PMR Wiraya SMA Negeri 4 Singaraja. Kenalin, nama aku Dinda. Dan aku Arya. Din, sekarang kita ngapain sih pakai baju sekolah gini? Aduh, kamu nggak tahu kemarin ada gempa bumi? Nggak tahu, kan aku tidur kemarin. Ya untung nggak kenapa. Nah di sini aku akan mengedukasi kalian bagaimana cara menghadapi bencana alam seperti gempa bumi yang kemarin. Gimana caranya tuh? Aduh, kamu banyak tanya, mending bantuin aku bikin video deh. Oke, yuk. Nah, Bali merupakan daerah rawan gempa bumi dikarenakan Bali diapit oleh dua sumber gempa bumi. Di sebelah selatan Bali terdapat zona subduksi yang merupakan pertemuannya antara dua lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Sedangkan di sebelah utara Bali terdapat zona back-archrage yang membentang dari Bali Utara sampai ke Flores. Nah, kemarin juga di Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, terjadi gempa berkekuatan 4,4 skala Richter. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan Bali merupakan daerah yang rawan terkena bencana alam seperti gempa bumi. Nah, SMA Negeri 4 Singaraja sendiri merupakan sekolah yang peduli terhadap kesiapsiagaan bencana. Dapat dilihat di beberapa gedung SMA Negeri 4 Singaraja sudah menyiapkan beberapa fasilitas yang membantu pada saat bencana terjadi. Contohnya, pada gedung E sudah terdapat jalur evakuasi yang membantu untuk para korban menyelamatkan diri mencari tempat yang aman. Terus selain jalur evakuasi ada tanda apa lagi? Nah, selain adanya jalur evakuasi, terdapat juga area titik kumpul atau assembly point. Titik kumpul ini adalah tempat berkumpulnya bagi para pengunjung gedung dalam situasi yang darurat. Saat keadaan darurat, hampir semua orang dalam keadaan panik sehingga tidak bisa berpikir logis. Tapi dengan adanya titik kumpul dan jalur evakuasi ini, itu akan memudahkan bagi para pengunjung gedung untuk mencari titik yang aman untuk berlindung. Sehingga ini juga dapat meminimalisir adanya korban jiwa dalam suatu bencana tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing dengan istilah bencana. Bencana merupakan kejadian akibat dari fenomena alam yang begitu besar dan juga akibat dari ulah manusia itu sendiri yang menyebabkan korban jiwa atau kerusakan infrastruktur. Kegiatan penanggulangan bencana dilakukan selama terjadinya bencana tersebut terjadi. Seperti yang pertama, yaitu sebelum terjadi bencana atau pra-bencana. Yang kedua, yaitu selama terjadi bencana. Dan yang ketiga, yaitu setelah terjadi bencana atau pasca bencana. Nah, yang pertama ada pra-bencana. Pra-bencana ini dilakukan sebelum bencana tersebut terjadi. Terdapat dua. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah upaya-upaya penggunaan kemampuan secara cepat dan tepat. Sebagai contoh yaitu penyusunan rencana siap tanggap bencana dan peningkatan diri dalam pertolongan pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu ada mitigasi. Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mengurangi dari ancaman bencana tersebut. Mitigasi ini berpusat pada ancaman bencana. Yang kedua yaitu usaha bencana, di mana terdapat tindakan-tindakan yang dapat dilakukan saat terjadi bencana. Yang pertama yaitu pelayanan atau rescue atau SAR. Yang kedua yaitu pelayanan bantuan medis. Yang ketiga yaitu pendistribusian bantuan atau relief. Dan yang ketiga yaitu dukungan psikologis sosial bagi mereka yang tertimpa bencana. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa wilayah Buleleng merupakan wilayah yang berpotensi akan bencana gempa bumi. Gempa bumi ini disebabkan oleh pergeseran, pendorongan dan bertumpuknya lempeng secara frontal sehingga menyebabkan gempa bumi tersebut. Selain itu, gempa bumi juga disebabkan oleh aktivitas gunung api maupun runtuhnya bebatuan. Sebelum terjadi gempa bumi, kita bisa melaksanakan kesiapsiagaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kenali daerah sekitar tempat tinggalmu, apakah terletak di daerah yang rawan gempa. Yang kedua yaitu ketika masuk ke sebuah gedung atau bangunan, perhatikan jalur evakuasi dan titik kumpul jika sewaktu-waktu harus menyelamatkan diri. Yang ketiga yaitu perhatikan juga tempat yang berbahaya jika gempa terjadi, seperti di dekat atau di bawah jendela kaca dan juga di dekat tiang atau pilar. Dan yang terakhir yaitu catat dan simpanlah nomor-nomor telepon penting yang harus dihubungi pada saat terjadi gempa bumi, seperti kantor PMI cabang, rumah sakit, pemadam kebakaran, dan polisi. Nah, saat terjadi gempa tetaplah tenang dan lakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama, jika kalian berada di dalam rumah, segeralah selamatkan diri dan keluarga, serta berlindunglah di bawah meja agar tidak terkena reruntuhan.
Yang kedua, jika kalian berada di luar ruangan, segeralah cari yang tempat aman, terbuka, serta jauh dari pepohonan maupun tiang. Yang ketiga, jika kalian berada di tempat mal maupun tempat umum, segeralah cari tempat yang aman untuk berlindung dan ikuti arahan petugas keamanan. Yang keempat, jika kalian sedang berkendara, carilah tiang untuk berpegangan agar saat terjadi goncangan kalian tidak jatuh, dan mintalah pengemudi untuk stop sejenak dan carilah tempat berlindung. Yang kelima, jika kalian berada di pegunungan maupun pantai, jauhi area lereng agar tidak terjadi tanah longsor, serta jika kalian berada di pantai, naiklah ke perbukitan atau daerah yang tinggi. Selanjutnya, setelah terjadi bencana, kamu dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jika kamu masih berada dalam ruangan, maka segeralah keluar. Yang kedua, yaitu periksalah diri sendiri, apakah ada yang luka atau tidak. Yang ketiga, yaitu mintalah kepada orang dewasa untuk mematikan aliran listrik dan juga gas. Yang keempat, yaitu jangan menyalakan api. Yang kelima, yaitu jika kamu mampu, maka segeralah berikan pertolongan pertama bagi korban-korban yang terkena gempa tersebut. Dan terakhir, yaitu dengarkanlah informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, gempa bumi yang berkekuatan besar juga dapat menyebabkan tsunami. Pada tahun 1815, terdapat gempa dahsyat yang terjadi di Buleleng sehingga menyebabkan tsunami dan memakan korban jiwa sebanyak 10.000 orang. Tsunami sendiri adalah perpindahan badan air yang terjadi akibat gangguan impulsif pada laut. Gangguan impulsif ini terjadi akibat perubahan bentuk secara tiba-tiba dalam arah vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, sebelum tsunami, ketahuilah tanda-tanda terjadinya tsunami. Tsunami biasanya diawali dengan gempa bumi yang sangat besar, sebesar 6,5 skala Richter, dan juga gempa bumi dengan pola sesar naik dan juga sesar turun. Jika kamu berada di tepi pantai, maka segeralah menuju jalur evakuasi, yaitu jalur menuju dataran lebih tinggi. Nah, selanjutnya, saat terjadinya tsunami. Jika kamu telah terhanyut oleh gelombang tsunami, maka carilah benda-benda di sekitarmu yang dapat dijadikan rakit, misalnya batang pohon. Yang ketiga yaitu setelah tsunami terjadi, pastinya kepanikan dan kesedihan mewarnai diri kita. Usahakan diri tetap tenang dan kita harus membantu untuk mengembalikan psikologis orang lain. Nah, setelah tsunami terjadi, pastinya kalian ingin kembali ke rumah. Berhati-hatilah dan hindari jalan atau daerah yang rusak. Untuk mendapatkan bantuan, kalian bisa menghubungi posko bantuan PMI serta ikuti himbauan dari pemerintah. Lagi nonton apaan tuh? Ini nonton video edukasi kesiapsiagaan bencana gempa tuh, jaga-jaga aja nanti kalau ada gempa gimana. Ya lay banget nonton begituan. Iya, campak kali nanti kalau ada gempa aku mau kemana-mana nggak bisa ya. Mana mungkin, pinjam deh HP-nya buat vlog. Halo guys, bersama lagi dengan aku. Aduh, lay banget, aku lagi nge-vlog. Kayak goyang gak sih? Gempa masih Din. Dia sini di bawah. Aduh, sampai kapan sih kita di sini? Tunggu dulu sampai keadaan yang aman, baru kita nanti keluar. Aduh, lama banget. Itu bentar aja, masih goyang-goyang nih. Kayaknya udah nanti deh gempanya. Lalu aku mau ngambil tutup kepala dulu. Buat apa? Ya buat melindungi kepala kita lah jadi bunga-bunga. Mari. Kayak aku jangan ya, tadi nonton pakai videonya. Ya kan mana aku tahu bakal kejadian beneran. Udah, minta maaf. Nah, dari kejadian tadi, kita harus waspada akan gejala dan juga penanggulangan dari bencana tersebut. Selain itu, kita juga harus menyiapkan tas siaga bencana yang berisi surat-surat penting, pakaian, obat-obatan, serta beberapa makanan. Jadi pada saat bencana itu terjadi, kita sudah siap dan kita langsung menyelamatkan diri kita. Nah, sekian vlog edukasi dari kami. Akhir kata kami ucapkan, Siamo tutti fratelli.